Media riuh redah memberitakan Ahok. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, langkah Ahok yang menghapus fasilitas kartu kredit muncul dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Pertamina Persero. Mengapa para pejabat dan politikus itu protes? Mengapa para pejabat dan juga para politikus itu gerah? Karena mereka merasa daerah teritorialnya sedang diacak-acak seseorang yang bernama Ahok. Buat mereka yang kepentingannya disenggol menjadi murka, akibat keputusan Ahok yang meraih simpati luas masyarakat tersebut bisa jadi akan berimbas ke fasilitas-fasilitas yang biasa mereka terima. Nah inilah, kita ini terlalu banyak oknum, kita cuma disuruh yang Menteri BUMN ngawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Saya ingin pengelolaan, tata kelola, manajemen yang ada di BUMN diperbaiki. Ahok beralasan langkah ini diambil karena pemakaian fasilitas kartu kredit yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan upaya memajukan perusahaan. Kemarin saya sudah sampaikan di RUPS. Kontrol dari kemungkinan pemakaian yang tidak tepat sasaran dan tidak ada hubungannya dengan memajukan kinerja perusahaan. Mulai hari ini tidak boleh memakai kartu kredit perusahaan lagi. Segera ditutup dan kembalikan, tegas Ahok di hadapan media. Atas keputusan Ahok tersebut berbondong-bondong para pejabat yang bermental keparat bukannya mendukung langkah Ahok, malah sebaliknya menuduhnya macam-macam. Melemparkan statement berdasarkan kepentingan yang sebetulnya hanya mencari alasan pembenaran saja. Sebab gebrakan Ahok ini semacam hukum kepakan sayap kupu-kupu. Inilah yang sangat ditakutkan oleh para pejabat atau politikus mental keparat dan mengerat itu. Mereka bukannya malu, malah menebar sifat aslinya. Ahok seperti dikepung oleh kumpulan maling berseragam klimis yang haus akan kehormatan. Sungguh sebuah cara berpikir yang tengil bin kerdil. Seharusnya mereka malu meraih kehormatan dengan menumpang akses negara hanya karena mereka pejabat. Sudah sepantasnya kalau semisal mereka anggota dewan pada Pileg 2024 kelak tak usah dipilih lagi. Coret muka mereka dengan tinta merah tanda kita marah. Setuju sekali karena gajinya sudah besar. Untuk mentraktir makan saja pasti mampu. Setuju. Saya kan nggak punya kartu kredit, nggak apa-apa dari perusahaan. Ungkap Dahlan Iskan dikutip dari Detik. Dahlan mengaku selama menjadi pejabat BUMN ia tak menggunakan kartu kredit perusahaan meski difasilitasi. Mantan Menteri BUMN ini memberikan pesan kepada Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama. Dia meminta Ahok untuk melarang direksi atau pegawai Pertamina bermain golf di hari kerja. Nah, di antara kepungan itu ada juga beberapa tokoh yang setuju dan membela Ahok, salah satunya dari mantan Menteri BUMN. Bahkan beliau memberi pesan penting pada Ahok. Dahlan Iskan menyatakan setuju dengan kebijakan Ahok soal menghapus fasilitas kartu kredit perusahaan. Dia mengatakan para pejabat Pertamina tentu memiliki gaji yang besar. Sebelumnya Dahlan mengungkapkan dia sepakat dengan langkah Ahok ingin menghapus fasilitas kartu kredit untuk direksi Pertamina. Selain itu ada pesan lain yang menurut Dahlan lebih penting. Setuju tapi lebih penting larang main golf di hari kerja. Yang paling penting mengangkat direktur keuangan yang cerewet, kata Dahlan Iskan. Hiruk pikuk macam pasar pagi yang lupa belum pada gosok gigi. Apa karena Ahok dari golongan minoritas? Apa karena Ahok kafir? Apa karena Ahok dilabel penista agama? Atau apa karena Ahok adalah ancaman yang nyata bagi pejabat dan politikus yang gila hormat dan sudah terbiasa bergelimang fasilitas negara? Sejujurnya negara kita ini butuh lahir ratusan bahkan ribuan Ahok agar para pejabat dan para politikus bermental sesat tidak leluasa cengengesan di tempat-tempat gelap dan pengap yang sengaja sembunyi dari mata rakyat. Memang kalau dipikir secara nalar para pejabat dan politikus itu hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Sangat kentara jabatan atau kursi yang mereka peroleh saat ini tak lebih dari ambisi pribadi, bukan untuk rakyat yang telah menjadikan mereka seperti sekarang ini. Coba sekarang kita berpikir secara logika sederhana, mereka yang berkuar-kuar itu tak lebih dari mental maling. Narasi yang disampaikan juga yang bahkan di luar konteks dari keputusan Ahok. Ada yang menyeret-nyeret ke ranah politik, ada pula yang bicara Ahok pencitraan. Ada yang bertanya mengapa baru sekarang Ahok membuat keputusan setelah 2 tahun berjalan dan bermacam-macam. Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina Persero pada November 2019, Basuki Cahayapurnama alias Ahok telah membuat beberapa gebrakan di perusahaan energi plat merah tersebut. Gebrakan itu mulai dari kebijakan karyawan biasa bisa jadi petinggi di Pertamina, artinya setiap karyawan punya kesempatan untuk bisa menduduki posisi strategis di perseroan. Terbaru yaitu kebijakan menghapus fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina.
Menurutnya, penghapusan kartu kredit dapat menghemat pengeluaran Pertamina. Mengingat limit yang diberikan cukup besar, ia pun mengaku limit kartu kredit yang didapatkannya sebagai komisaris di Pertamina mencapai 30 miliar rupiah. Sebelumnya, Ahok menyatakan kebijakan tersebut juga sudah didukung oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini pun sudah berlaku sejak berakhirnya RUPS kemarin. Hal tersebut dikatakan Ahok sekaligus merespon bantahan staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga yang mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan ke pihak Pertamina. Hasil pengecekan Arya, limit kartu kredit yang disediakan hanya berkisar 50 juta sampai 100 juta rupiah per orang. Sebelumnya, Ahok membuat kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit korporat dari level manajer hingga direksi dan komisaris di Pertamina. Ahok menegaskan kebijakan penghapusan fasilitas kartu kredit ini akan berlaku pula pada semua anak perusahaan Pertamina. Hal ini guna untuk menghindari penyimpangan penggunaan kartu kredit. Pihaknya juga sempat membagikan foto kartu kredit yang dimilikinya. Foto itu menunjukkan bahwa kartu kredit korporasi di Pertamina bekerja sama dengan Bank Mandiri. Kartu kredit yang cenderung berwarna platinum itu memiliki logo Pertamina dan bertuliskan Platinum Corporate Card. Nama asli Ahok pun tertulis di kartu itu yakni B. Cahayapurnama dengan masa berlaku kartu hingga Januari 2025. Menurutnya, pencabutan fasilitas kartu kredit korporat ini bertujuan untuk memudahkan perseroan dalam melakukan kontrol. Penghematan juga akan berlanjut pada penghapusan uang representatif. Uang ini adalah tunjangan di luar gaji yang keberadaannya bahkan tidak masuk laporan ke Dewan Komisaris. Langkah penghematan memang sangat mendesak dilakukan Pertamina, apalagi perusahaan minyak dan gas pelat merah ini tengah mengalami tekanan keuangan yang tercermin dari tergerusnya laba sepanjang 2020. Sementara itu, sebelumnya Rizal Ramli juga sempat meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengganti Ahok sebagai komisaris utama Pertamina. Menurutnya, Pertamina akan lebih merugi bila Jokowi tetap mempertahankan Ahok. Tak hanya Arya Sinulinga yang membantah, ekonom senior Rizal Ramli ikut menyoroti nama komisaris utama PT Pertamina tersebut yang menghapus fasilitas kartu kredit untuk jajaran petinggi Pertamina. Karena itu, Rizal Ramli pun langsung mengingat karakter Ahok saat dirinya menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Ahok saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, Ahok saat itu taat pada putusannya soal reklamasi pantai utara Jakarta, namun belakangan justru membelot. Menurut Fernando, simpatisan dan sukarelawan Ahok masih menginginkan agar ex-gubernur DKI ini tetap eksis di perpolitikan nasional. Sikap dan upaya mereka pun berbuah manis dengan masih moncernya nama Ahok hingga sekarang. Ahok bahkan tetap dipercaya untuk menjadi komisaris di salah satu perusahaan BUMN. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Andri Rosiade mengatakan isu internal mengenai pemakaian kartu kredit korporat di Pertamina sebaiknya diselesaikan di internal perseroan. Isu kartu kredit dengan limit fantastis pun tidak berdasar, kata Andre. Lalu, siapa sih di balik kekuatan Ahok ini? Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas membeberkan kekuatan besar di balik komisaris utama PT Pertamina tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang sempat mencicipi sel penjara, tetapi namanya masih bersinar di dunia politik Indonesia. Menurut Fernando, sinar terang Ahok di politik Indonesia tak lepas dari kekuatan besar di belakang dia, yaitu para simpatisan Ahok cukup kuat dan solid sampai saat ini. Seperti diketahui, Ahok masih punya banyak cara untuk membuat pernyataan dan kinerja yang mengejutkan. Kali ini dia mengungkap fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari Pertamina. Komut Pertamina itu mengatakan mendapat fasilitas kartu kredit hingga 30 miliar rupiah. Sekarang mungkin sudah banyak yang menyesal sih, di Pertamina saja kinerja Ahok makin kinclong, karena ternyata Pertamina bisa menyetor duit ke negara hingga ratusan triliun rupiah. Padahal tahun 2020 itu bisa dibilang sebagai tahun terburuk akibat imbas pandemi. Nama Ahok pun muncul dalam beberapa survei elektabilitas, misalnya dalam survei LSI yang dirilis pada bulan Februari 2021 lalu. Nama Ahok menduduki posisi keempat dengan angka 7,2%. Di atasnya ada Anies, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto sebagai yang teratas. Baginya, fasilitas ini berlebihan dan meminta agar kemudahan tersebut dicabut demi efisiensi anggaran. Baru saja, Basuki Cahayapurnama atau Ahok menggebrak dengan menghapuskan beberapa fasilitas buat para petinggi di Pertamina, seperti kartu kredit dan uang saku. Ketika Ahok menggebrak, publik pun bersorak, mengapresiasi kinerjanya, sembari menyayangkan bahwa sosok pekerja keras dan bersih seperti Ahok pernah disia-siakan oleh warga Jakarta. Namun di satu pihak ada pertanyaan apakah status mantan napi Ahok memungkinkan untuk ikut Pilpres. Dilansir Kumparan.com, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menjelaskan bahwa ancaman pidana Ahok waktu itu adalah 5 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat capres dan cawapres yang tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.